Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah pengembangan kognitif pada anak usia dini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema korespondensi satu-satu. Yang pertama, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Hafiza Uma dengan NIM akhir 142, dan juga ada rekan saya yaitu Ella Dwi Arnifa dengan NIM akhir 242, dan juga Ferda Ayunda Dewi dengan NIM akhir 122. Selanjutnya, yaitu pengertian korespondensi satu-satu menurut 5 ahli, di mana kelompok kami memberikan 5 menurut para ahli mengenai pengertian korespondensi satu-satu, di mana yang pertama ada Haryanto yang mengatakan bahwa korespondensi satu-satu merupakan salah satu korespondensi di mana setiap elemen dalam satu himpunan dipasangkan dengan tepat. Kemudian, menurut Widodo dan juga Purnomo pada tahun 2018 mengatakan bahwa korespondensi merupakan pembelajaran anak usia dini dalam proses memahami hubungan antara objek yang korespondensi secara langsung. Next, selanjutnya, menurut Suryanto mengatakan bahwa konsep korespondensi satu-satu merupakan salah satu kemampuan anak untuk mencocokkan elemen dari dua kelompok secara berpasangan. Sedangkan menurut Yuliana pada tahun 2020 mengatakan bahwa korespondensi satu-satu pada anak usia dini merupakan kemampuan menghubungkan suatu objek dengan objek yang lain. Sedangkan menurut para ahli yang kelima yang terakhir yaitu antara Sari dan juga Nugroho mengatakan bahwa korespondensi satu-satu adalah dasar untuk memahami pemahaman yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu strategi mengajarkan korespondensi satu-satu terhadap anak, di mana ada beberapa strategi banyak sekali yang dapat kita contohkan untuk mengembangkan bagaimana korespondensi satu-satu ke anak. Hal ini melalui dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti menyisipkan hubungan angka dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ingin mengambil barang atau sesuatu, kita bisa mencantumkan angka di dalamnya, kayak ambilkan sendok 5 ataupun ambilkan piring 2. Itu akan memberikan anak pengajaran mengenai matematik dengan melalui kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu gunakan alat bantu secara langsung, seperti yang tadi saya bilang, yaitu seperti piring ataupun bisa seperti tisu ataupun barang-barang di sekitar kita. Yang ketiga yaitu sertakan representasi secara visual, dan juga yang keempat coba hitung permainannya. Jadi nanti kita akan memberikan pengajaran matematik terhadap anak atau yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Slide selanjutnya yaitu contoh implementasi pada usia 0-2 tahun, di mana pada usia 0-2 tahun ini merupakan korespondensi satu dapat diajarkan dengan menggunakan media bermain balok angka. Balok angka merupakan salah satu media visual yang berbentuk persegi dengan warna dan angka yang berbeda. Setiap balok mewakili penyebutan sesuai jumlah. Balok angka mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kognitif pada anak dengan usia tersebut. Untuk implementasi pada usia 3-4 tahun, di mana pada anak usia 3-4 tahun perlu diberikan stimulus yang tepat bagi perkembangan kognitif. Secara sederhana dapat dilakukan dengan meminta anak-anak menghitung jumlah benda-benda di sekitar, seperti banyak pensil di atas meja atau kursi di kelas, menghitung jumlah anak tangga saat menaiki tangga, dapat juga menghitung benda dengan melakukan pengelompokan warna, dan juga melalui kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh implementasi pada usia 5-6 tahun. Pada usia 3-5 tahun, anak mulai aktif untuk mengekspresikan dirinya dan secara lincah bergerak ke sana kemari. Karpet dibilang 1-20, meningkatkan pengetahuan pada anak dalam penguasaan urutan angka, misalnya dengan permainan karpet seperti angka 1-20 ketika anak berhitung sambil melompat mundur pada kotak angka, yang membuat anak bisa belajar mengenal angka sekaligus berlatih motorik kasarnya. Contoh implementasi usia 7-8 tahun. Pada usia 7-8 tahun, anak sudah belajar memahami aturan, sehingga dapat diberi stimulus permainan ular tangga. Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih, di mana papan permainannya dibagi dalam kotak-kotak kecil yang tertuliskan angka sesuai urutan. Di dalam kotak tersebut tergambar sejumlah tangga dan ular yang menghubungkannya dengan kotak lain. Kegiatan bermain ini menggunakan media bidak dan kocokan dadu serta papan ular tangga. Permainan ular tangga bertujuan untuk mengenalkan konsep bilangan kepada anak atau memperjelas konsep, pola, dan urutan bilangan. Kendala yang dihadapi orang tua. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu dan perhatian. Banyak orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memberikan perhatian penuh kepada anak saat belajar. Hal ini mengakibatkan anak kurang mendapatkan bimbingan yang diperlukan dalam proses belajar. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman materi. Beberapa orang tua merasa tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai materi pembelajaran yang disediakan di sekolah. Ini membuat mereka kesulitan dalam membantu anak memahami tugas dan pelajaran. Yang ketiga yaitu fasilitas teknologi yang terbatas. Banyak orang tua menghadapi masalah dengan akses teknologi, seperti perangkat yang harus dibagikan dengan orang tua.
atau masalah sinyal internet yang tidak stabil. Yang keempat, yaitu kesulitan dalam komunikasi dengan guru. Komunikasi yang tidak efektif antara orang tua dan guru dapat menghalangi pemahaman tentang kemajuan dan kebutuhan anak. Tanpa komunikasi yang baik, sulit bagi orang tua untuk mendukung pendidikan anak secara optimal. Kendala yang dihadapi guru. Yang pertama yaitu keterbatasan dalam pengamatan siswa. Dalam situasi pembelajaran jarak jauh, guru tidak dapat mengamati siswa secara langsung sehingga sulit untuk menilai perkembangan dan kesulitan belajar mereka secara akurat. Yang kedua, yaitu komunikasi yang tidak efektif. Guru seringkali mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua yang dapat berdampak negatif pada dukungan pendidikan anak. Tanpa komunikasi yang tepat, informasi penting tentang perkembangan siswa dapat terlewatkan. Yang ketiga, yaitu metode pelajaran yang terbatas. Guru mungkin berada di dalam metode pengajaran tradisional dan kurang beradaptasi dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, yaitu tantangan dalam menjaga motivasi siswa. Menjaga motivasi siswa dalam belajar secara konsisten menjadi tantangan tersendiri bagi guru, terutama ketika interaksi sosial terbatas dan siswa mungkin merasa bosan dengan format pembelajaran yang ada. Pengaruh pembelajaran korespondensi satu ke satu terhadap pemahaman anak. Yang pertama yaitu fondasi dasar pembelajaran matematika. Korespondensi satu ke satu adalah fondasi dari pembelajaran dini untuk anak-anak. Ini adalah pendekatan yang sangat penting yang berkaitan dengan keahlian lain yang akan mereka pelajari nanti, seperti penjumlahan, pengurangan, sampai dengan identifikasi benda. Yang kedua adalah menyenangkan dan interaktif. Metode ini dapat dibuat dalam bentuk yang menyenangkan agar pembelajaran untuk anak menjadi efektif. Ada banyak ide kreatif yang dapat diterapkan, seperti menghitung tangga anak, makanan, buku, kegiatan bermain, dan benda-benda yang ada di sekitar anak. Yang ketiga yaitu fundamental dalam pembelajaran awal. Korespondensi satu ke satu merupakan dasar penting dalam pembelajaran awal yang terutama untuk anak-anak. Metode ini membantu anak memahami konsep dasar matematika, seperti penjumlahan dan pengurangan, serta mengidentifikasi objek lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan ini, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Yang keempat, yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Metode ini mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan menghitung benda-benda di sekitar mereka, seperti saat bermain atau saat makan, anak-anak dapat belajar sambil bersenang-senang. Yang kelima, pengembangan keterampilan berpikir logis. Pembelajaran korespondensi satu ke satu ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Kesimpulannya yaitu, korespondensi satu ke satu merupakan konsep fundamental dalam pembelajaran matematika, khususnya bagi anak usia dini. Ini membantu anak-anak memahami hubungan antara elemen dalam dua himpunan yang berbeda, seperti mencocokkan benda dengan angka. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang maupun lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.